Kurang oke jadi gelandang bertahan. Solskjaer disarankan ubah posisi Scott McTominay. McTominay merupakan produk akademi asli Manchester United. Berposisi sebagai gelandang serang di tim junior, McTominay lebih baik dimainkan sebagai gelandang tengah di tim utama MU. Semenjak era Solskjaer, McTominay digeser lebih ke belakang. Ia kerap diturunkan sebagai gelandang bertahan bersama dengan Fred di lini tengah MU. Namun Robson menilai sangat disayangkan jika McTominay hanya dimainkan sebagai gelandang bertahan. Saya rasa pelatih-pelatih saat ini lebih menyukai seorang gelandang serang atau gelandang bertahan, buka Robson kepada The Daily Mail. Menurut Robson, McTominay bisa berkontribusi lebih besar daripada hanya sekedar jadi gelandang bertahan. Ia menilai McTominay bisa menjadi seorang gelandang box to box karena kemampuannya yang bagus saat menyerang dan bertahan. Saya yakin di era modern ini masih ada gelandang yang bisa bermain box to box. Dan saya rasa United memiliki satu pemain seperti itu, yaitu Scott McTominay. Ada alasan mengapa Robson merekomendasikan McTominay agar jadi gelandang pengangkut air MU, karena ia menilai sang gelandang punya ketajaman yang bagus. Saya rasa ia tidak harus bermain sebagai gelandang bertahan. Ia mencetak 7 gol musim lalu, dan saya yakin ia masih bisa lebih tajam lagi. Mungkin di musim ini ia bisa mencetak 10-15 gol sebagai seorang gelandang jika ia terbebas dari cedera. Saya yakin Scott masih meraih itu semua. McTominay sendiri baru-baru ini kembali memperkuat setan merah. Ia mengalami cedera di pangkal pahanya sehingga ia harus menjalani operasi terlebih dahulu. Marcus Rashford mempunyai satu harapan untuk Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo didatangkan Manchester United pada 31 Agustus 2021. Manchester United memboyong Ronaldo dari Juventus dengan biaya sebesar 15 juta euro atau sekitar 246 miliar rupiah. Ronaldo pun langsung menjadi striker andalan pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Meskipun telah berusia 36 tahun, Ronaldo masih mampu tampil gacor di ajang Liga Inggris. Mega bintang Portugal itu telah mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan Liga Inggris musim 2021-2022. Berkat penampilan apiknya, Ronaldo pun terpilih sebagai pemain terbaik Premier League edisi September. Rashford berharap Ronaldo mampu mendatangkan trofi untuk Manchester United. Memiliki Ronaldo di klub adalah perasaan yang luar biasa bagi saya sebagai pemain dan juga sebagai penggemar klub, kata Rashford seperti dilansir bolasport.com dari BBC. Selalu menyenangkan ketika seorang legenda klub menemukan jalan kembali ke klub. Bermain dengan Ronaldo adalah perasaan yang luar biasa dan semoga kehadirannya memberikan kami dorongan untuk memenangkan lebih banyak trofi. Tutur Rashford melanjutkan, saya tidak mengatakan bahwa pemulihan cedera saya akan segera berakhir karena jelas saya harus terus menjaganya. Tetapi saya berada di tempat yang jauh lebih baik secara fisik dan mental. Musim lalu adalah musim yang sangat panjang bagi saya. Saya mendapatkan cedera bahu ini pada akhir September dan secara bertahap menjadi sedikit lebih buruk. Tetapi sekarang saya sepenuhnya bebas dari itu. Saya merasa jauh lebih baik secara fisik dan mental, ujar Rashford menambahkan. Pendekatan dimulai. Juventus buka obrolan dengan agen Donny van de Beek. Van de Beek resmi bergabung dengan Manchester United pada musim panas tahun 2020 lalu. Sayangnya selama lebih dari 1 tahun, ia lebih banyak menghabiskan waktu menonton pertandingan dari bangku cadangan. Ia sempat dikabarkan akan pindah pada bursa transfer musim panas kemarin. Namun Solskjaer menutup pintu keluar sang pemain karena memiliki rencana untuknya di musim 2021-2022. Diduga kuat kalau Van de Beek bakalan memainkan peran penting di lini tengah Manchester United musim ini. Namun nyatanya tidak, statusnya tetap sama, menjadi penghangat bangku cadangan semata. Talenta Van de Beek akan menjadi sia-sia kalau selalu duduk di bangku cadangan. Oleh karenanya, pemain berumur 24 tahun tersebut akan mencoba untuk membuka pintu keluar dari Old Trafford pada bulan Januari nanti. Juventus adalah salah satu klub yang meminati jasanya. Dan menurut laporan dari La Stampa, Federico Cherubini selaku direktur Juventus telah melakukan obrolan dengan agen Van de Beek.
Calcio Mercato melaporkan kalau Juventus tak akan membeli Van de Beek secara permanen. Penawaran mereka hanya sebatas peminjaman dengan opsi atau kewajiban membeli pada akhir musim. Sebelum itu terjadi, Juventus harus melonggarkan ruang di lini tengahnya. Beberapa laporan menyebutkan kalau klub raksasa Italia tersebut sedang berupaya menjual dua pemain, Aaron Ramsey dan Weston McKennie. Juventus pun harus cepat kalau menginginkan jasa Van de Beek. Sebab diketahui juga bahwa Everton yang hampir mendapatkan sang gelandang di musim panas kemarin berniat untuk mencoba merekrutnya lagi di bulan Januari. Prediksi Portugal versus Luxembourg 13 Oktober 2021. Ronaldo siap cetak golden lagi. Portugal akan ditantang Luxembourg dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa Grup A, Rabu 13 Oktober 2021. Pertandingan ini akan digelar di Estadio Algarve, Faro, Lole, dan dijadwalkan kick-off 01.45 waktu Indonesia Barat. Di tempat yang sama beberapa hari sebelumnya, Portugal telah memanaskan mesin dengan beruji coba kontra Qatar. Portugal menang 3-0 lewat gol-gol Cristiano Ronaldo, Jose Fonte, dan Andre Silva. Sementara itu Luxembourg baru saja kalah 0-1 di kandang sendiri melawan Serbia. Hasil itu membuat Luxembourg tertahan di peringkat 3 klasemen grup A. Sedangkan Serbia sementara menggeser Portugal dari puncak dengan keunggulan 1 poin, tapi sudah memainkan 1 pertandingan lebih banyak. Pada matchday ketiga bulan Maret 2021 lalu, Portugal menang 3-1 di kandang Luxembourg, sempat tertinggal oleh gol Gerson Rodriguez. Portugal membalas lewat gol-gol Diogo Jota, Cristiano Ronaldo, dan Joao Palhinha. Kali ini di rumah sendiri, Portugal tentu kembali mengincar kemenangan demi meneruskan catatan tak terkalahkan mereka dan kembali ke puncak. Kondisi terkini kedua tim Portugal selalu menang dan selalu mencetak minimal 2 gol dalam 11 laga, terakhirnya melawan Luxembourg. Hal tersebut membuat Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan cukup percaya diri pada laga dini hari nanti. Selecao akan memasang 3 penyerang. Ronaldo lagi-lagi akan bekerjasama dengan Joao Felix dan Bernardo Silva. Keduanya sedang dalam performa baik akhir-akhir ini. Luxembourg. Meskipun Luxembourg tahu jika trio lini depan Portugal bakal membuat mereka kerepotan, namun pelatih Luke Holtz diprediksi melakukan langkah yang berani. Bagaimana tidak? Ia hanya akan memasang 3 bek yaitu Dirk Kuyt, Ross Gerson, dan Maxime Chanot untuk membendung penyerang Selecao. Sementara di lini depan, Luxembourg juga menurunkan trio Vincent Till, Daniel Sinani, Boris Deville sebagai upaya merepotkan barisan lini belakang tim rival. Ex-back MU jadi biang rusuh, didenda 348 juta rupiah dan diskors 5 laga. Aksi Marcus Rojo saat momen Manchester United bersuap Partizan beberapa musim lalu. Akan tetapi, pertandingan berjalan dengan agak kontroversial. Pasalnya Marcelo Wagner berhasil mencetak gol untuk Boca Junior, namun segera dianulir. Pertandingan berlanjut ke adu penalti dan pertandingan di Estadio Mineiro berkesudahan untuk kemenangan tuan rumah dengan skor 3-1. Boca Junior ngamuk karena mereka tersingkir dari kompetisi itu. Para pemain Boca Junior kemudian membuat kerusuhan di terowongan, mengejar ofisial pertandingan yang berlari ke ruang ganti tim Atletico Mineiro. Rojo terlibat dalam kekacauan itu. Ia terlihat coba meninjau seorang petugas keamanan, bahkan mengambil alat pemadam api apa dan mengangkatnya di atas kepalanya. Beruntung pelatih berhasil memaksanya untuk menjatuhkannya. Setelah penyelidikan yang panjang, CONMEBOL memutuskan untuk menghukum setiap orang yang terlibat. Pun begitu dengan Rojo, ia terkena larangan bertanding dan denda yang besar. Tangguhkah Marcus Rojo selama 5 pertandingan? Sanksi ini harus sesuai dengan ketentuan pasal 73 dan mengikuti kode disiplin CONMEBOL. Tulis pernyataan CONMEBOL dikutip dari The Sun.